Dalam rangka membangun Ahmadiyah yang inklusi, pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia terus mengembangkan Rapta atau silaturahmi dan komunikasi dengan berbagai media ternama nasional. Di antaranya, Koran Tempo, CNN TV, dan CNN.com pada hari Rabu 1 Maret 2023. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Amir Nasional JAI, Maulana Mirajuddin Shahid. Kunjungan ke Koran Tempo di Bilangan Kebayoran, Jakarta Selatan diterima langsung pemimpin redaksi Koran Tempo, Jajang Jamaluddin, dan awak redaksi. Amir Nasional JAI menyampaikan penghormatannya karena bisa berkunjung ke kantor Tempo dan diterima langsung pemimpin redaksi. Selain itu, beliau juga memberikan penghargaannya kepada Tempo karena selama ini selalu berani menyuarakan fakta kebenaran kepada masyarakat dan turut membantu pengembangan kapasitas anggota Ahmadiyah di bidang media. Media yang sangat terkenal di Indonesia ini, yaitu Tempo, majalah Tempo. Dan memang sebelumnya majalah Tempo ini sering memberitakan Ahmadiyah yang positif. Oleh karena itu, untuk lebih lanjut kerjasama yang baik dalam hal ini, kami berkunjung ke sini sekaligus berdiskusi untuk saling memberikan atau share pengalaman ya. Karena kita juga punya media ya, media di antara lain TA dan lain-lainnya, demikian pula itu kami lanjut memberikan informasi lebih jauh lagi mengenai perkembangan Ahmadiyah di dunia ini. Salah satunya saya beritakan ada kegiatan internasional yang mungkin jarang tahu pada media ya di Indonesia khususnya gitu. Tapi insyaallah taala dengan adanya komunikasi langsung dengan pimpinan redaksinya di sini, jadi kami ada harapan ke depan ya positif untuk berita-berita mengenai Ahmadiyah di masyarakat luas melalui media ini. Memang media ini salah satu peran penting juga di dalam informasi jemaat yang positif di masyarakat luas di Indonesia khususnya. Sementara itu, Jajang Jamaluddin menyampaikan bahwa Tempo selalu terbuka untuk semua kelompok dan berprinsip menyampaikan kebenaran dengan cepat tanpa kesalahan. Ia juga menjelaskan bahwa Koran Tempo dalam pemberitaan Ahmadiyah lebih kepada menggali informasi sehingga memberikan gambaran yang utuh kepada masyarakat dalam berbagai segi yang dapat memberikan dampak besar. Misalnya, dalam kegiatan kemanusiaan di bidang donor mata, Tempo sangat tertarik untuk melakukan reportase yang lebih dalam tentang proses tersebut. Untuk isu-isu yang besar yang menjadi perhatian masyarakat, biasanya kami juga mengikuti dengan memberitakan, tidak hanya memberitakan apa yang di permukaan, tapi kami lebih jauh mencoba menggali apa akar persoalannya supaya berita kami juga lebih bisa memberikan gambaran yang utuh ya, memberikan informasi yang jernih kepada masyarakat. Baik misalnya tidak hanya ketika Ahmadiyah mengalami persekusi dan segala macam, tapi ketika jamaah Ahmadiyah juga melakukan hal-hal yang positif berkontribusi buat masyarakat, kami juga kadang memberitakannya juga. Lebih lanjut, Jajang menekankan bahwa di era transformasi media saat ini, agar Ahmadiyah tidak bergantung pada media umum, namun juga mengembangkan media sendiri dan media sosial yang dikelola oleh para anggota Ahmadiyah. Jajang menambahkan, dengan kekuatan anggota Ahmadiyah yang ribuan, jika setiap hari bergerak secara terorganisir di media dan media sosial, tentu akan sangat berdampak besar pada penyampaian fakta dan opini yang benar tentang Ahmadiyah. Karena itu, Jajang membuka kesempatan bagi anggota Ahmadiyah untuk serius mengembangkan keahlian jurnalistik dan multimedia di Tempo, sehingga bisa menjadi jurnalis yang profesional. Saya kira ini pertemuan yang penting menjalin silaturahmi ya antara Ahmadiyah dengan Koran Tempo dan teman-teman dari Tempo, karena selama ini kan ya kami juga kerap memberitakan Ahmadiyah, terus kemudian juga teman-teman dari Ahmadiyah kerap menjadi narasumber baik kami, dan dengan pertemuan ini barangkali kami bisa membantu menyebarkan informasi tentang Ahmadiyah satu sisi, dan kami juga bisa memberikan semacam masukan-masukan terhadap Ahmadiyah gitu kan, supaya bisa memberikan kontribusi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Merespon hal tersebut, Amir Nasional JAI mengucapkan apresiasi kepada Tempo serta berharap
Kesempatan magang dan pendampingan yang dibuka oleh Tempo dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para anggota Ahmadiyah dalam bidang jurnalistik dan sosial media. Setelah berkunjung ke Tempo, rombongan pengurus nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia melanjutkan kunjungan ke media CNN TV dan CNN.com yang masih di Bilangan, Jakarta Selatan. Rombongan diterima oleh Wakil Pemimpin Redaksi, Revolusi Reza. Dalam kesempatan tersebut, Revolusi Reza menegaskan bahwa CNN selalu menekankan pembelaan kepada kaum yang termarginalkan, namun juga memikirkan dampak dari sebuah pemberitaan agar tidak semakin menambah konflik yang ada. Revo, panggilan akrab Revolusi Reza yang didampingi redaksi, baik CNN TV dan CNN.com, menyarankan agar Ahmadiyah semakin banyak menyuarakan hal-hal aktual di masyarakat dan meresponnya dengan berkolaborasi bersama kelompok masyarakat yang lain, khususnya di bidang perdamaian, kemanusiaan, dan sosial. Sehingga dengan itu, eksistensi Ahmadiyah dapat semakin terlihat di publik. Nah, buat kami memang, buat CNN Indonesia, apa yang selama ini kerja-kerja yang kami lakukan, memang salah satunya adalah bagaimana merajut kerukunan seluruh umat manusia lah di tanah air ini dan seluruh dunia. Jadi kami berharap memang dengan adanya kunjungan ini, silaturahmi semakin kuat, semakin erat, dan kita bisa sama-sama membangun kerukunan untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Kunjungan pemimpin media yang difasilitasi oleh Sekretaris Pers Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Yendra Budiana, diikuti beberapa perwakilan pengurus besar JAI, pengurus nasional Hudamul Ahmadiyah, pengurus pusat Selajna Imailah, para mubalik, ketua Dewan Pimpinan Wilayah, Kaid Wilayah Hudam, serta para ketua cabang Ahmadiyah di DKI Jakarta, serta perwakilan Asosiasi Mahasiswi Ahmadi. Tim Liputan Warta Ahmadiyah melaporkan dari Jakarta.